Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supati Samania, NIM 19030036 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan terkait kependudukan dan lingkungan hidup, tentang pembuangan sampah di Desa Pencaksari yang tidak diurus dengan baik. Pedesaan cenderung berada di wilayah pinggiran, jauh dari pusat keramaian, tetapi tidak menutup kemungkinan sampah yang dihasilkan juga terbilang banyak. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian bahwa seringkali daerah pedesaan tidak terjamin oleh pemerintah karena akses yang sulit. Dengan demikian akan ada ketimpangan konsentrasi pengolahan sampah tidak sebaik di daerah perkotaan. Terlebih kecenderungan masyarakat tidak terikat dengan peraturan tentang sampah yang telah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat cenderung bebas untuk membuang sampah dimanapun, seperti yang terjadi di Desa Pencaksari. Masyarakat Pencaksari menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Bahkan limbah rumah tangga pada akhirnya dialirkan ke sungai yang melewati dusun tersebut. Ketika saya bertanya terkait hal ini, salah seorang warga Desa Pencaksari menyatakan jika membuang sampah di sungai itu mudah dan tidak ada biaya. Warga tersebut juga mengakui bahwa ia mengetahui dampak pembuangan sampah di sungai. Namun, baginya tidak ada pilihan lain karena belum adanya TPS dan pengolahan sampah untuk masyarakat desa tersebut. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air. Selain itu, eksploitasi lingkungan adalah menjadi isu yang berkaitan dengan pengurusan terutama sekitar kota. Oleh sebab itu, banyak negara besar melakukan incineration atau pembakaran yang menjadi alternatif dalam pembuangan sampah. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi untuk proses ini adalah biaya pembakaran lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan akhir. Apabila sampah digunakan untuk pertanian dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada sampah di tong sampah. Akibatnya, membuang sampah sembarangan tentu akan mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi 3 bagian. 1. Sampah organik atau basah. Contoh sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah dan lain-lain yang dapat mengalami pembusukan secara alami. 2. Sampah anorganik atau kering. Logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. 3. Sampah berbahaya. Contohnya baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas, dan lain-lain. Permasalahan sampah di lingkungan rumah saya antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Banyaknya warga yang membuang sampah ke area sungai atau dibuang begitu saja di pinggir jalan. Itu terjadi karena tidak adanya truk pengangkut
sampah dan tempat pembuangan sampah. Tapi meskipun begitu, warga masyarakat harusnya mempunyai kesadaran masing-masing untuk membakar atau membuang tempat sampah untuk membuat tempat sampahnya. Namun, sepertinya kesadaran diri itu sangatlah mahal atau susah, sehingga terjadilah penumpukan sampah di tempat-tempat yang seharusnya dijaga dengan baik. Kadang kami yang tahu buruknya membuang sampah di pinggir jalan antar desa dilanda gelisah. Sudah tahu buruk, jawaban solutif belum punya. Membakar sampah di pekarangan rumah jadi alternatif. Selain ada TPA, pembangunan rumah di desa kami juga seperti abai menyediakan tempat sampah yang memadai. Bagi yang rumahnya tak ada pekarangan untuk bakar sampah, membuang sampah di pinggir jalan antara desa jadi pilihan. Bila dikatakan membakar sampah bisa menimbulkan efek rumah kaca, rasanya itu kata-kata yang belum bisa menggerakkan meski sudah tahu dan nasihat datang berulang-ulang. Bahkan dalam Islam, perkataan bahwa kebersihan sebagian dari iman nyatanya tak sembarang orang bisa membuang sampah pada tempatnya untuk menghindari kata mustahil. Solusi atau alternatif pengendalian sampah. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mulailah tanamkan niat bahwa aku harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Peran pemerintah dalam hal ini juga sangat diperlukan. Dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang ada, diharapkan bisa meminimalkan kerusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif pengolahan. Landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai, karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan, alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Untuk mencapai hal tersebut, ada 3 asumsi dalam pengolahan sampah yang harus diganti dengan 3 prinsip-prinsip baru. Dari pengasumsian bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang meningkat, meminimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alat sampah. Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi atau mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa didaur ulang, dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. Sebagai tambahan, suatu versi peningkatan limbah yang berasal dari produk-produk sintetis dan produk-produk yang tidak dirancang untuk mudah didaur ulang perlu dirancang ulang agar sesuai dengan sistem daur ulang. Masalah sampah ini seharusnya mendorong masyarakat untuk menemukan solusi. Inovasi tentang sampah kita tahu bisa berupa adanya bank sampah. Bank sampah seperti namanya memungkinkan kita membuang sampah. Dengan begitu, dari memilah sampah kita dapat untung rupiah. Inovasi lain bisa dengan membuat kerajinan atau souvenir dari bungkus plastik. Misalnya bungkus kopi dianyam menjadi tas belanja atau jadi bros. Hasil kerajinan dari sampah jika dipasarkan dengan baik bisa juga berubah menjadi rupiah. Sampah organik juga bisa berubah jadi kompos jika kita olah, misalnya dengan sistem keranjang takakura, pembuatan kompos dan menyelimuti sisa sampah organik dengan tanah. Cara takakura versi sederhana ini sedang kita praktikan. Menyadari rumah tak punya karangan dan membuang sampah sembarangan ke
coba dihindari. Saya memasukkan tanah ke dalam karung, lalu dituangkan sampah organik, sisa makan, dan juga sisa pesan bumbu masak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga menimbulkan kesadaran bagi para pendengar atau warga masyarakat yang melihat video ini, bahwa dengan kita membuang sampah sembarangan itu tidak akan menimbulkan lingkungan yang asli atau lingkungan yang sehat, dan itu justru akan menimbulkan penyakit bagi kita. Dan semoga sedikit solusi dari saya dapat membantu untuk para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.